menyiapkan pemerintahan baru. Lalu presiden terpilih bersama-sama wakil presiden akan menentukan kabinetnya. Bukan rebutan jabatan, ya, tetapi semuanya lah demi keselamatan Republik. Nggak usah khawatir, khususnya rakyat kecil ya, kan berikanlah kesejahteraan ya dari aset-aset yang dicuri selama ini, ya, yang dirampok selama ini, ya, termasuk khususnya para guru honorer. Jangan. KM50. Ibu-ibu mana? Ibu-ibu mana? Kita nggak setuju. Gak apa-apa. Yang keluar yang. Keluar. Dari Mas Botok nggak? Oh, bukan nggak? Ini istrinya ini. Assalamualaikum Pak Bintang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Selalu sehat ya Pak Bintang ya. Amin. Menghadapi negeri yang sakit. Iya. Oh ini tambah parah, Mas. Tambah parah ya. Tambah parah dan semakin kira-kira semakin dekat dengan revolusi. Ya. Makanya jaga kesehatan karena menghadapi negeri yang sakit kita tidak boleh sakit. Iya, betul. Pak Bintang, hari ini kan sudah mulai seperti bola salju ya. Perlawanan dalam tanda petik masyarakat terhadap pemerintah melalui Senayan. Iya. Kan? Nah, artinya kemarahan itu semakin meluas dan semakin tinggi temperaturnya. Betul. Dan revolusi itu udah direspon meskipun nanti ujungnya pada tanggal 27 Agustus. Ya, itu ledakan pertama lah. Ya, ledakan pertama. Ya, paling tidak bahwa apa yang mereka suarakan revolusi dari Pati ini mendapat respon. Buktinya, hari ini dari Sabang sampai Merauke itu sudah merespon dengan mengirim meskipun perwakilan, bahkan banyak bis-bis yang sudah meluncur ke Jakarta, diantaranya dari Jawa Barat ARIB ya, ARIB, Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu, akan mengawal AMPB, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Hari ini juga dari Banyuwangi sudah di jalan dan kemudian dari Bengkulu, dari Lampung, dari Palembang, Padang dan beberapa kota lainnya di Sumatera. Bengkulu. Bengkulu sudah. Betul, itu akan tumplek-blek di Senayan. Cuman memang bahwa tekanan demi tekanan yang dirasakan oleh para aktivis itu juga cukup, saya bilang sadis dan tidak tekanan karena panik, Mas. Tekanan karena panik. Salah satunya kemarin akun-akun mereka milik Mas Teguh, Mas Botok, Mas siapa, ada 3 akun itu dibekukan. Bukan dibekukan, malah dihilangkan. Kalau dibekukan masih bisa dibuka. Ini sudah nggak ada jejaknya. Sama sekali nggak ada jejaknya. Jadi dihilangkan. Nah, ini kan mencirikan bahwa rejim lagi kan panik. Bisa dibuka kembali. Ya kecuali mungkin yang memblokir siapa. Kalau Komdigi ya mungkin Komdigi yang bisa dugaan saya ada perintah kepada Mandiri. Oh bukan, ini yang pemblokiran akun. Oh iya. Akun. Bukan duit ya. Nah, yang sangat urgent dan ini kalau menurut saya tidak manusiawi dan bisa dikategorikan pelanggar HAM, melanggar HAM karena memblokir rekening aktivis yang merupakan saweran dari masyarakat Pati untuk membiayai aksi di Senayan. Itu nilainya hampir 80 lebih 80 juta.
semua buang badan, mandiri mengatakan bahwa itu ada aparat yang memerintahkan. PPATK merasa tidak memberikan perintah. Iya. Polri sama-sama juga kebakaran jenggot. Iya, iya. Kalau menurut Mbak Bintang, dari paparan yang saya pengen bertanya, ada apa selain panik ini rejim Pak Bintang? Ya, mereka mulai melihat ini sebagai suatu bahaya, suatu yang akan mengakibatkan ya kalau kita bilang, kita kan selalu bilang pemerintah akan jatuh, iya kan? Iya, betul. Ya, jadi ini mereka langsung mengaitkan ke situ, ya. Jadi kepanikan itu tidak hanya sekedar kepanikan saja, ya. Apa yang bakal terjadi berikutnya terhadap negara ini, ya, lebih-lebih kalau kemudian pemerintahan jatuh, ya. Jadi mereka sudah memikirkan ke situ, sehingga itu tadi mereka merasa dalam kondisi bahaya, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi semula diblokir, kemudian reaksinya langsung saham Mandiri jatuh. Akibat dari pemblokiran tersebut terjadi ketidakpercayaan yang sifatnya menyeluruh, ya, sehingga jatuh nilai sahamnya, ya, dan itu kemudian juga akan mengakibatkan kekhawatiran yang lebih lanjut, ya. Oleh karena itu, ya, kemudian entah bagaimana di antara mereka yang saling tuduh-menuduh dan saling membela diri, ya kan, akhirnya diputuskan dibuka kembali, iya, rekening itu. Ya, dan betul ini adalah pelanggaran HAM yang luar biasa, karena bank itu kan tujuannya adalah menyalurkan uang. Bank itu tujuannya, tugas dan tanggung jawabnya menyalurkan uang dari yang berpunya kepada yang membutuhkan. Nah, ini kalau sampai diblokir itu kan berarti fungsinya hilang. Nah, ini, dan kemudian mereka yang membutuhkan itu kan juga di dalam kondisi yang bisa macam-macam, ya. Kalau yang butuh orang kaya nggak soal, ya. Iya. Tetapi yang butuh adalah rakyat kecil, ya, apalagi hasil saweran, ya, dari masyarakat di Pati sana untuk melanjutkan perjuangan. Dan perjuangan itu perjuangan bagi rakyat, bangsa dan negara, bukan perjuangan pribadi, ya. Itu luar biasa ini. Ini pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat, ya. Jadi kalau kemudian akibatnya betul langsung sahamnya turun, itu sudah menunjukkan bagaimana reaksi masyarakat terhadap tindakan-tindakan yang seperti itu. Dan alhamdulillah mereka kebetulan sadar, ya, lalu dibuka kembali. Artinya, ya, orang-orang Pati itu bisa hidup kembali di kota yang pengasingan, ya. Seakan-akan kan bukan tempat tinggalnya, ya. Iya, betul. Ya, bagaimana mereka mau makan sehari-hari, ya kan? Betul. Sambil memperjuangkan pikiran-pikiran untuk melakukan perubahan, ya, terhadap situasi buruk, ya, situasi gunjang-ganjing, situasi porak-poranda dari negara ini, kan. Ya, demikian pula saya setuju lah bahwa memang ini mungkin sebuah awal daripada revolusi, ya. Sekali lagi, yang saya maksud revolusi itu bukan amu-amuan terus kemudian tembak-tembakan atau yang semacam itu. Revolusi itu adalah perubahan cepat yang mendasar, yang menyangkut perubahan pemerintahan dan perubahan terhadap konstitusi. Itu sudah, kata-kata itu sudah baku, ya. Dan
Di mana-mana ditulisnya adalah seperti itu, ya, di dunia ini ya. Jadi harapan saya memang ini menjadi awal dari revolusi yang kita sampaikan. Bahkan dugaan saya, Mas, ini nggak sampai Oktober atau November. Ini September tuh sudah akan terjadi ini, ya, sudah akan terjadi. Jadi seperti yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, udahlah, nggak usah melakukan perlawanan. Ini demi rakyat, bangsa dan negara yang sudah begitu menderita, ya, puluhan tahun, 26 tahun ya. Ya, betul. Sejak perubahan Undang-Undang Dasar itu ya. Ya. Sejak digantinya Undang-Undang Dasar. Ini kan terjadi kerusakan yang luar biasa dan semakin hari semakin rusak, ya kan? Masif. Jadi udah ini menjadi puncaknya, ya. Revolusi adalah puncaknya, dan pemerintahan yang berkuasa yang sekarang ini ya udah nggak usah macam-macam lah. Bahkan masih ngempor 1000 truk atau ribuan truk bahkan disebutnya. Memang ditulisnya di judul itu 1000 truk militer, ya. Tetapi di dalam isinya disebut ribuan, ya, dari Belarusia, yaitu truk-truk yang dirancang untuk mengangkut peluru kendali. Ya kan gila. Indonesia nggak ada di dalam perang, ya. Jadi ini pemborosan macam apa lagi gitu. Sudah ribuan truk untuk Kopdes, ya kan? Ya. Dengan segala macam lah, bahkan bangunannya sudah ada, meskipun anggota koperasinya belum ada, ya, belum terbentuk. Koperasi kok dibikin sebagai perintah, kan nggak mungkin itu. Ini jadi kerusakan tidak hanya sekedar moral tetapi juga material, menyangkut uang rakyat, bangsa dan negara, ya. Udah untuk danantara yang nggak jelas apa misinya dan apa hasilnya, lalu MBG yang kemudian sudah kemana-mana, di mana-mana dituntut untuk dihentikan, ya, untuk ditutup, ya, di mana ratusan triliun, ya. Itu udah terlanjur keluar begitu, ya. Ditambah dengan 1000 truk rudal. Ini orangnya sudah sinting, ya. Pemerintah kita ini sudah sinting, dan oleh karena itu dengan adanya gerakan mahasiswa, pemuda mahasiswa dari Padi, ya, lalu muncul gelombang-gelombang pergerakan dari mana-mana. Ini udah merupakan suatu indikasi yang jelas, ya, bahwa pemerintah ini memang harus giving up, ya, harus menyerah dan turun, ya, baik-baik aja, nggak usah mempertahankan diri, ya. Jadi seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, kita menghimbau, ya, tidak hanya TNI dan Polri, ya, tetapi juga berbagai macam unit militer khusus, ya, pasukan khusus, ya. Ya Marinir, Kopassus, Kostrad, Denjaka, Kopasgat. Iya, macam-macam begitu. Termasuk ini kan masih dalam lingkungan TNI. Ya. Termasuk Brimob. Ya. Dan kita perlu berpikir lebih lanjut, ya. Brimob itu mungkin nantinya, ya, kalau sudah ada pemerintahan baru, ya, menggantikan Bowo, Gibran dan Wiwi ini, itu menjadi salah satu kesatuan khusus dalam TNI, ya, sejajar dengan Kopassus dan Marinir dan Kostrad, ya. Jadi masuk di dalam kelompok TNI.
Dan inilah yang bahwa dengan situasi yang sudah jelas akan mengarah ke situ, ya, itu unit-unit TNI ini itu perlu mendukung gerakan perubahan ini, ya, sebab memang ya pertahanan dan keamanan itu adalah kewajiban mereka, ya, jadi udahlah, ini negara semakin rusak kalau dipegang terus dengan pemerintahan yang sekarang, ya, dan oleh karena itu harus berhenti mereka, termasuk para legislatif, ya, dan ya dengan harapan pula para hakim-hakim itu juga mawas diri untuk ikut mendukung terjadinya perubahan ini dengan menahan diri untuk nggak usah macam-macam dalam membuat putusan itu. Betul, ya, nggak usah macam-macam lah, nggak usah pengen duit dan lain sebagainya lah. Iya. Ya, memang tidak semuanya begitu. Ini hanya beberapa oknum aja dari hakim-hakim itu, ya. Tetapi marilah kita ikut membantu untuk berbuat baik dan memperjuangkan terjadinya perubahan, ya, yang saya sebut sebagai revolusi tadi secara damai, ya. Tapi nggak usah mesti harus terjadi apa itu namanya gertak menggertak, nggak usah terjadi apa itu namanya tembak menembak, apalagi tembak menembak, ya. Udahlah, nggak mungkin rakyat dikalahkan, nggak mungkin, ya. Kalau kemarin itu sudah mencapai puncaknya, menjadi sebuah gerakan menuju revolusi, itu sudah nggak bisa dikalahkan, ya. Jadi lebih baik letakkan senjata, ya, yang semula mau ditujukan untuk melawan rakyat, wah, nggak usah lah, ya, lebih baik mampus saja kamu daripada apa itu namanya melakukan perlawanan terhadap rakyat sendiri, ya. Kalau kembali ke soal tadi, yang soal pemblokiran Bank Mandiri, saya pernah mendengar, kan seharusnya para bank-bank himbara ini kan memiliki kewajiban untuk menyokong entah itu dana atau apa, ya kira-kira? Ya itu juga, jadi tidak semua elemen, ya, yang ada di pemerintahan yang sekarang, rejim yang sekarang ini harus ikut membantu terjadinya perubahan yang kita sebut revolusi itu. Jadi bank-bank ini, khususnya bank himbara ini, ya, adalah sebuah kesalahan besar, ya. Kalau Mandiri itu benar-benar kemarin tuh berhasil, ya, meskipun sementara menutup rekening dari teman-teman kita dari padi itu, ya. Itu sebuah tindakan yang bodoh itu. Oh, tidak hanya sekedar bodoh, itu kejahatan, ya. Sebuah kejahatan yang menyengsarakan rakyat, ya. Di luar nalar tugas dan tanggung jawab pada perbankan, ya. Nah, maka oleh karena itu, karena tadi sudah saya katakan semua elemen, ya, termasuk TNI Polri yang semula mau mengarahkan senjatanya kepada rakyat itu, udah letakkan senjata itu, bantu rakyat kita dalam upaya memperbaiki republik ini, menyelamatkan republik ini. Jangan sampai kemudian hancur hanya karena 1-2 orang atau banyak-banyaknya karena 1000 orang di dalam rejim yang ada sekarang ini, yang bajingan, ya, yang akan menghancurkan negara, rakyat, dan bangsa. Jadi perbankan juga harus begitu. Perbankan tuh menurut pendapat saya justru harus ikut membantu, ya. Kan selama ini kalau kita diskusi, ya kan, selalu pertanyaannya adalah atau sanggahannya, ya,
dari mana kita punya uang untuk melakukan revolusi? Ya, iya. Bagaimana kalau misalnya masyarakat itu 1 juta atau 2 juta turun menggeruduk MPR selama seminggu katakanlah, bagaimana makan mereka? Itu butuh duit. Bagaimana transport mereka untuk mendatangkan ya apa itu namanya massa itu ya. Menurut pendapat saya perbankan harus ikut membantu. Justru perbankan harus ikut membantu. Dalam bentuk apa kira-kira Pak Bintang? Dalam bentuk uang untuk makan, untuk transport, untuk datang ke Jakarta dan pulang kembali. Itu duit aja. Nah, masalahnya adalah bagaimana caranya. Si Purbaya pernah dengan sombongnya saya mengambil uang, ya. Dugaan saya itu ngambilnya ya dari Bank Indonesia ya. Yang sudah bisa dipastikan itu duit rakyat juga, duit negara juga, ya. Yang berputar itu semua kan duit rakyat. Ya. Rakyat memberi kesempatan untuk mencetak uang itu kan karena rakyat memberikan perintah ya kepada Bank Indonesia. Nah, jadi ketika Purbaya mengambil 200 triliun, ya kan? Terus ditambah lagi berapa belas triliun? 37 ya. Ya, kira-kira begitulah. Terus lagi, 200 lagi, ya kan? Nah, ini untuk apa kita nggak jelas, ya. Semula kita berpikir untuk dipakai untuk membangun industri. Ternyata nggak ada industrinya. Ternyata disimpan aja sama bank itu karena bank juga tidak bisa menyalurkan, ya. Padahal itu duit rakyat, ya. Nah, jadi dari contoh itu saja untuk kepentingan revolusi yang bermaksud menyelamatkan rakyat bangsa dan negara ke depan, ya, hanya karena diakibatkan oleh pemerintahan yang gombal, brengsek, ya, bajingan, ya, yang merampok uang rakyat untuk kepentingan diri sendiri, para pejabat-pejabat, ya, membentuk kartel macam-macam termasuk kartel oligarki, ya. Itu mereka enak saja dengan gampangnya membuat itu dengan cara menyengsarakan rakyat. Contoh yang paling gampang lah PEK 123 lah, ya, rakyat digusur membangun satu perkotaan, ya, untuk kepentingan mereka, dan rakyatnya dibiarkan aja keleleran, ya. Lalu belum lagi di mana dekat Natuna itu apa? Rempang ya. Rempang, Pulau Galang, ya kan. Terus kemudian Morowali ya. Raja Ampat, Maluku Utara, Halmahera tadi, ya. Apalagi sekarang ada yang namanya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Oh iya, ya kan, di 3 provinsi, Kalimantan Barat, makanya. Selatan dan Tengah. Lah iya, itu gila itu. Rakyat yang sengsara ya. Ya jadi kalau kita bicara ya, pembicaraan soal ini kan sudah lama sekali. Ya, udah lama sekali ya, sejak SBY kita sudah bicara. Sejak 2006 kita sudah bicara mengenai itu, dan selalu yang dipersoalkan dananya nggak ada, ya. No, ini untuk kepentingan rakyat bangsa dengan negara dan keselamatan Republik, ya, ke depan. Karena negara ini dirusak di bawah pemerintahan yang brengsek, ya kan? Nah, jadi perbankan ini harus ikut membantu. Selalu kita itu direpotkan oleh itu tadi, dan selalu berhenti karena pertanyaan duitnya dari mana, ada duit enggak, ya kan? Padahal nggak banyak kita, ya, nggak banyak dibanding dengan 200 triliun yang diambil sama si Purbaya itu. Mungkin 1 triliun sudah cukup, lebih ya. Dari itu ada cukup, ya. Iya. Ya. Nah, ini kekayaan Himbara itu
ketika terjadi krisis moneter, ya, Ya. itu Bank Mandiri hasil dari merger, ya? merger dari beberapa bank, ya, termasuk Bank Bapindo, masuk Exim, kemudian Bank Bumidaya, ya kan, iya, ada iya. ya. Itu mendapatkan BLBI atau mendapatkan obligasi negara itu paling besar di antara perbankan di dalam negeri, ya, di antara himbara, ya, paling besar. Kalau puluhan triliun sudah pasti lah, ya. Iya. Ya. Ini untuk menyelamatkan negara, ya, menyelamatkan negara dari berbagai kerusakan dan kebangkrutan, ya. Iya. Ini perbankan tuh harus membantu, ya, ya, nggak cuma Mandiri saja, tetapi BNI dan BRI, ya, itu harus membantu pendanaan bagi revolusi ini, ya, bagi revolusi ini, ya, itu tadi, ya, dijamin makannya, ya, paling nggak kan seminggu 2 minggu gitu. Pemuda dan mahasiswa yang turun ke Jakarta, Iya. itu kan meskipun mungkin pemerintahan baru sudah terbentuk dan kita sudah menyatakan kembali ke UUD 45 secara resmi di MPR, ya, MPR atau garis miring MPRS, Ya. ya. Tetapi mungkin masih banyak yang keluyuran di Jakarta. Iya, iya. Sebelum mereka pulang ke kampungnya sendiri-sendiri, ya toh? Betul, betul. Ini harus dijamin hidupnya, ya. Ini harus dijamin hidupnya, baik makan minumnya. Kalau ngelihat, ya, mahasiswa yang baru masuk menjadi mahasiswa, Iya. itu uangnya itu kalau diperinci itu, Ya. adalah uang sekolahnya, istilahnya apa, ya, UKT, ya, tunggal, Iya. uang kuliah tunggal, Iya. ya. Kemudian ada pembangunan, Iya. ya kan, Ya. terus kemudian uang saku, Iya. ya kan, uang kos, Uang kos. ya kan. Nah, ini juga begitu, ya. Kita tidak membanding-bandingkan dengan menjadi mahasiswa elit, ya. Iya. Yang menurut pendapat saya ini universitas kita ini adalah universitas penjajah Londo Ireng. Ya, Iya. Biaya UKT jutaan begitu, Iya. ya, ratusan juta. Iya, kemarin kedokteran di Unsut itu 650 juta. Lah, ya, ini kan gila itu. Terus kemudian uang pembangunan lagi. Iya. Uang zamannya Soeharto dulu uang pembangunan tuh udah dikecam habis, ya. Sekarang muncul lagi rupanya. Ya. Nah, ini untuk kebutuhan revolusi itu harus disediakan, ya. Dan nggak banyak lah, 1 triliun kali sudah cukup, ya. Cukup, iya. Ya, untuk mendatangkan, ambil 2 juta orang tumpah ruah di Jakarta, baik yang dari Jakarta sendiri maupun dari Jawa Barat dan Banten, Lampung, dan, ya, luar kota, ya, Makassar, Palembang, Medan, Padang, ya, Banyuwangi bahkan ada. makanya, nah, itu harus dijamin. Nah, tadi ditanya mengenai mekanismenya bagaimana. Iya. Saya kira kita cari yang gampang aja. Kita nggak ngerampok kok, ya. Kita bukan perampok dan kita tidak ingin merampok bank, ya. Meskipun kejadian perampokan bank itu terjadi di mana-mana, termasuk SBY waktu merampok Century Bank. Oh, Century Bank. Ya kan? Ya, betul. Itu 500 juta dolar. Ya. Itu setara dengan berapa? 17, ya? Triliun. 17 triliun, 17,1 triliun. Bareng Mulyani ya waktu itu ya. Iya, Sri Mulyani, Budiono. Budiono, iya. Ya.
Itu kan bajingan itu, ya, bajingan tuh 500 juta dolar. Ambillah waktu itu misalnya 12.000 rupiah per dolar. Iya. Ya, tinggal dikalikan aja, ya kan? Iya. Kita nggak sampai lah segitu, ya, sampai belasan triliun gitu. Nah, jadi tidak perlu khawatir. Artinya gini, Mas, kalau nanti betul orang dari padi saja udah panik, ya kan? Baru puluhan ribu, berapa, belasan orang. Belasan ribu atau belasan orang? Yang dari Pati cuma belasan orang. Lah ya, belasan orang aja sudah panik kayak gitu, ya. Iya. Sampai kemudian membekukan rekening dan sebagainya, ya. Iya. Kalau 2 juta datang, udahlah, letakkan senjata dan menyerah, biar kita mengganti pemerintah itu dengan gampang, kembali ke UUD 45 asli dan Pancasila dengan gampang, tanpa ada korban, ya kan? Nah, agar gerakan ini dijamin, ya. Dan kalau nanti benar, insya Allah, ya, dugaan saya malah September, ya, nggak Ya, perlu kita nunggu betul. Oktober, ya. Ya, September. Ini akan terjadi, ya. Ya, artinya apa? Himbauan itu juga perlu kita sampaikan kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke untuk, oke, mari sekarang saatnya untuk datang ke Jakarta, ya, untuk menduduki DPR MPR dan kemudian mengganti MPR dengan MPRS dan kemudian mendeklarasikan kembali ke UUD 45 asli dan Pancasila serta mengganti pemerintah. Dan menurut pendapat saya itu satu paket dan sekaligus, Mas. Artinya apa? Artinya begitu kita kembali ke UUD 45, maka MPRS itu sudah bisa mengganti Wowok Gibran. Sudah langsung bisa mengganti Wowok Gibran dan menyatakan bahwa pemerintahan ini Recep ini segera diganti. Ya. Ya, itu MPRS sudah bisa melakukan itu. Dan tentu saja tidak perlu menunggu saat-saat itu, ya. Begitu jutaan orang sudah datang, ya, kita sudah harus bisa menyampaikan semacam maklumat atau notifikasi, ya, agar perbankan membantu keuangan dari pergerakan ini. Dan ini bukan perampokan. Dan dugaan saya, ya, bahwa keuangan ini harus betul-betul bisa nantinya dipertanggungjawabkan, ya, karena ini bukan ngerampok, bukan, ya, dan ini adalah uang rakyat, ya, termasuk uang rakyat yang tidak datang ke Jakarta. Betul. Ya, jadi ada 2 lembaga yang kemungkinan dugaan saya bisa menangani masalah keuangan itu. Satu adalah Komnas HAM, karena ini menyangkut masalah hak asasi rakyat, ya. Dan yang kedua adalah Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Dulu namanya Kementerian Kehakiman, Ya. lalu berubah menjadi Kementerian Hukum dan HAM. Lalu muncul yang namanya Koordinator Hukham. Ya. Ada menterinya, Menko, Ya, hukum. ya, Polhukam, Polhukam, ya. ya. Nah, ini, ya, sesuai dengan namanya, ini termasuk yang bisa menyalurkan uang dari Himbara itu untuk keperluan gerakan revolusi.
Kalau ini tadi siapa ketuanya? Pige bisa. Lalu yang ini Menko ini adalah Yusril Isa Mahendra. Ya, ini sangat kebetulan. Sangat kebetulan Yusril Isa Mahendra ini saya menyebutnya orang-orangnya presiden. Orangnya presiden-presiden. Iya, iya. Ya, orangnya presiden karena dia di zamannya Soeharto, Iya, betul. Habibie, Megawati, iya Megawati, SBY, sampai ke Joko Widodo, Jokowi, sampai dia sekarang. Menjadi pelayan. Iya. Ya, itu ada film All President's Men. Iya, All President's Men. Ya, jadi ini orangnya presiden ini. Ya. Ya, dia pelayannya presiden. dia senang sekali dengan jabatan itu. Iya. Iya kan? Menikmati. Meskipun tanggal 19 Mei 98 dia itu bersama-sama dengan Cak Nurholis Majid Iya. menyampaikan konferensi pers setelah para kiai diundang oleh Pak Harto tanggal 19 Mei. Kalau Cak Nur ngomongnya udah bener lah, Iya. bahwa akan dibentuk pemerintahan reformasi, akan dibentuk kabinet reformasi nasional, ya kan? Tetapi si Yusril Isa itu menambah. Dia mengatakan bahwa pemuda mahasiswa yang mengadakan demonstrasi itu, demo-demo menolak Pak Harto itu, belum berkuasa saja sudah sangat berkuasa. Belum mendapatkan jabatan apapun sudah berkuasa. Iya, iya. Jadi ini sebuah penghinaan sebetulnya. Iya. Ya, terhadap gerakan pemuda dan mahasiswa ya. Nah, tapi ya udahlah. Memang dia Sontoloyo juga. Sontoloyo juga. Belgedes. Banyak hal yang Sontoloyo lah dia. Iya, iya. Tetapi saya melihat dari jabatannya sekarang ini, dia bisa menerima duit dari Himbara lalu menyalurkannya kepada kebutuhan revolusi. Ya, dan harus mau dia. Karena hak ini kan sebetulnya kan. Ya, pertama hak. Yang kedua, dia akan tumbang. Oh iya. Dia akan tumbang dia bagian dari rejim. Iya. Dia akan tumbang. Juga Piga juga akan tumbang. Ya. Dan kita punya calon-calon penggantinya. Iya. Iya. Kita Banyak punya calon penggantinya. Jadi mau tidak mau Yusril harus mulai berpikir ke arah situ. Hal yang lain itu kemarin kan kita janji ya. Oh iya, revolusi. Revolusi itu ya. Bagaimana revolusi itu ya? Iya. Nah, ini kemungkinan besar ya teman-teman dari Padi ini juga belum memikir ke sana. Iya. Belum memikir detail daripada gerakan itu. Iya. Ya. Nah, tetapi kita melihat bahwa dialah yang memulai. Iya. Nah, dan kemudian yang lain-lain akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Padi ini, ya, pemuda mahasiswa Padi ini. Tapi saya ingin urun rembuk lah, ya, Iya. bahwa ya tujuannya adalah revolusi, yaitu mengganti pemerintahan, mengganti konstitusi, kembali ke UUD 45 dan Pancasila. Ya, UUD 45 asli dan Pancasila. Dan itu hanya bisa dilakukan di MPR. Jadi apa yang mereka lakukan sekarang ini sudah betul. Mereka standby di MPR. Tinggal menunggu datangnya teman-teman yang lain, ya, 1 juta atau kalau bisa lebih 2 juta, ya, masuk. Iya. Dan itu tadi orang-orang yang Sigit yang mau mencoba menghalang-halangi itu udahlah,
you nggak akan menang. Ya, polisi, apalagi Kapolri nantinya kan nggak ada. Ya. Ya, yang ada hanya Kapolda, Ya. ya kan? Dihapuskan. Berkaitan dengan otonomi daerah. Ya. Jadi, udahlah, si Sigit ini bahkan kalau mau ikut membantu ya, itu tolong itu beton-beton yang menghalangi pintu masuk itu diangkuti. Ya, dulu kan nggak ada, dikembalikan ke tempatnya lah, ya diangkuti. Lalu supaya pagar itu nggak usah dirusak, ya buka aja pintunya, gerbangnya. Oh, itu rumah kita kok. Iya. Itu simbol daripada daulat rakyat, ya. Dan di mana-mana di dunia yang ada adalah daulat rakyat itu, ya. Nah, mereka masuk. Nah, tentu sekarang yang lebih berperan adalah operator, ya, operator ini. Ya, kita nggak usah macam-macam lah. Kita tahu bahwa MPR itu terdiri dari DPR dan utusan dan DPD ya. DPD ya. Ya, provinsi ya. Tapi kalau kita mau kembali ke UUD 45, kan harus ada DPD itu namanya utusan daerah. Utusan Ya. daerah. Lalu harus ada utusan golongan yang sekarang ini nggak ada ya. Iya. Tapi kalau 2 juta orang masuk, itu sudah jadi ya DPR, utusan daerah dan utusan golongan. Ya, jadi sudah MPR itu. Ya, pokoknya dunia tahu bahwa MPR yang lama itu sudah berubah, ya, menjadi MPRS, ya, tentang siapa yang duduk di DPR, siapa yang duduk di Utusan. utusan golongan, utusan daerah, tidak usah peduli, ya. Ya, ini adalah MPR S, katakanlah begitu. Dan di dalamnya mungkin ada orang-orang mantan MPR, ya, tetapi dengan janji bahwa mereka mau mendukung gerakan revolusi ini, ya, termasuk DPD juga begitu, ya. Yang nggak mau mendukung ya diam aja atau keluar, ya kan? Nah, ini kita sampaikan kepada dunia, ya, TVRI ada, RRI ada, dan semua media, ya, kita umumkan. Kita kembali pada Undang-Undang Dasar 45 asli dan Pancasila, dan sekaligus mendeklarasikan jatuhnya pemerintahan Prabowo. Ini memang MPR yang menentukan, ya kan? Dan kami segera memilih presiden kembali ya. Ya, setelah kembali itu dan menyatakan bahwa Prabowo lengser, sudah dimakzulkan, ya kan? Demikian juga lembaga-lembaga pemerintahan lain, eksekutif, legislatif, yudikatif, khususnya, ya, dan yudikatif bubar, ya, dan kita membentuk pemerintahan baru dengan presiden baru, dan kemudian disusul tentu saja dengan kabinet, ya, sebagai bagian daripada pemerintahan sementara sambil menunggu pemilu ya, dan sekaligus menyatakan bahwa pemerintah di daerah juga pemerintah daerah sementara. Betul. Ya, ada pergantian. Betul. Ya, itu aja. Dan itu nggak sampai seminggu. Dihitung dari sejak jutaan orang masuk. Iya. Nggak sampai. Mungkin 2 hari, 3 hari selesai. Ya, selesai, ya kan? Tetapi ya, kita masih berjaga-jaga, ya. Jangan sampai kemudian tiba-tiba ada yang membelot, ya. Ya. Ada polisi yang membelot, ada TNI yang membelot, lalu
melakukan penyerbuan semacam itu ke DPR MPR yang kita duduki, ya kan? Jadi biarkan mereka 2 minggu lah keluyuran di Jakarta, no problem, ya, sambil menjaga, ya kan? Atau ini kekhawatiran untuk pengambil alihan oleh mereka tadi. Nah, ya dan itu, Polri. ya itu ada penghalang-penghalang ya yang Ya. ingin mau berkuasa kembali, ya. Nah itu. Dan kemudian menganggap bahwa apa yang terjadi dengan pemakzulan dan kembali UUD 45 itu seakan-akan ilegal, Kudeta. ya kan? Seakan kudeta, ya. Ya memang kita melakukan kudeta. Ya, revolusi itu adalah kudeta terhadap pemerintah, kudeta terhadap konstitusi yang nggak benar, Iya. ya, dan mengembalikan kepada yang benar. Jadi tidak apa-apa, itu legal, itu legal. Karena apa? Karena rakyat yang bergerak. Betul. Ya, jadi selama 2 minggu itu selesai, dan kemudian presiden terpilih, ya, akan berkoordinasi dengan kabinet sementara, ya, dan kemudian menjalankan negara ini Sambil menunggu pemilu apa enggak kira-kira? gini Teknisnya itu. gini ya, memang menunggu pemilu, ya Ya. kan, tetapi perlu diingat 17 Agustus tahun 67 Iya. berarti Pak Harto sudah menjadi penjabat presiden Iya. tanggal 11 Maret Iya. 67, Ah, ya betul. kan? Tanggal 17-nya Pak Harto pidato mengatakan tahun depan, yaitu 68, akan ada pemilu. Ternyata nggak jadi. Mundur sekian tahun. 4 tahun. 4 tahun ya. Baru tahun 71 ada pemilu. Kenapa? Karena perubahan dari orde lama kepada orde baru itu merupakan perubahan mindset. Tuh. Pikiran orang itu harus diubah. Nah, kalau pikiran itu perubahan itu hanya diberikan waktunya 1 tahun, nggak cukup. Iya. Berarti Nggak ini cukup. Berarti ini kemungkinan seperti Sekitar kembali seperti ke itu. tahun Dan 67. itu nggak apa-apa karena itu presiden. Ya, 4 tahun. Betul, betul. Iya. Bahkan kalau perlu 5 tahun. Iya. Ya, nggak apa-apa. Nah, nanti kita cari hari. Nah, itu yang perlu kita cari adalah bagaimana tadi operatornya siapa kira-kira, atau pemimpin revolusinya lah kira-kira. Ya, kita-kita. Iya. Kita-kita itu tidak berarti Sri Bintang. Iya. Ya, ada yang lain-lain. Ya, Betul. tapi kurang lebih benang merahnya seperti tadi itu. Ya. Benang merahnya seperti tadi itu. Ya. Dan tidak perlu ada pertentangan dalam soal itu, ya. Ya. Bahwa kemudian kabinetnya itu diisi oleh siapa saja yang pengen masuk, ya, itu adalah urusan presiden. Presiden terpilih hasil revolusi, ya. Dan mungkin ada pertanyaan juga, siapa presidennya? Nah, itu. Oh, itu gampang nanti. Iya. Ya. Betul itu. Nanti September akan ada Presiden. calonnya akan muncul, Iya, ya. betul. Saya tidak mau mengatakan bahwa kita sudah punya calon, Iya. enggak, ya, tetapi kelihatannya dari suasana Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya, Iya. ini memang kira-kira sudah ada, ya, ada lah, ya, mungkin ada beberapa, tapi kemudian tentu MPR harus bermusyawarah untuk menentukan siapa yang layak. Jadi memang banyak kelompok yang muncul akhir-akhir ini yang juga sudah mempersiapkan kabinet bayangan yang sebetulnya maksudnya adalah menyiapkan pemerintahan baru, ya nggak apa-apa. Nanti tentu saja semua akan digodok bersama dan putusan terakhir adalah pada presiden yang terpilih, ya, oleh MPR ini, ya. Dan mungkin juga ada beberapa calon, ya. Nah, lalu presiden terpilih bersama-sama wakil presiden akan menentukan kabinetnya, ya. Jadi kalau kemudian
sekarang ini orang menyuarakan siapa-siapa yang akan duduk dalam pemerintahan baru, no problem, nggak apa-apa. Dan nggak perlu khawatir ya. Nggak perlu khawatir, dan ini bukan sebuah rebutan jatah, bukan rebutan jabatan, Betul. ya. Tetapi semuanya adalah demi keselamatan Republik, ya. Iya. Kalaulah kemudian ada kekeliruan, ya kan ada presiden yang bisa mengganti, melakukan reshuffle, ya kan. Jadi nggak usah khawatir dan nggak usah apa tuh namanya, itu tadi ada nafsu berebut gitu ya. Sebab kalau itu terjadi ya kemudian kita akan mengulangi apa yang terjadi Di masa lalu. di masa lalu, ya. Belum lagi kita menyusun MPR sementara dan apa tuh ya, masih ada DPA, Dewan yang selama Pertimbangan ini nggak Agung ada ya. Dewan Pertimbangan Agung, ya. Iya. Jadi masih banyak kursi yang bisa kita sediakan ya bagi mereka yang berminat dan mereka yang betul-betul cinta kepada rakyat, bangsa dan negara, dan cinta kepada konstitusi, ya. Itu nggak usah khawatir, ya. Dan juga terhadap khususnya rakyat kecil, ya. Kita akan berikanlah kesejahteraan, ya, dari aset-aset yang dicuri selama ini, ya, yang dirampok selama ini, ya. Kita akan kelola betul agar mereka mendapatkan bagiannya yang Proporsional. hidup bahagia, sejahtera, berkecukupan. Betul. Ya, termasuk TNI dan Polri yang kalangan bawah, ya. Ya. Ya, prajurit, ya. Ya, bukan yang sudah jenderal-jenderal, ya. Ini juga mendapat perhatian. Termasuk khususnya para guru honorer. Kita harus betul-betul kembalikan mereka kepada marwah mereka sebagai guru, ya. Betul-betul menyedihkan, ya. Guru honorer cuma digaji 300 sampai 700 ribu sebulan dan di pelosok, Ya. ya. Ini sungguh gila, ini sungguh menganiaya rakyat. Yang dianiaya itu mereka harus kita kembalikan martabatnya, ya, sehingga ya betul-betul kita menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara.